Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PTA Jakarta, kembali lagi bersama kami di Berita Senayan News Jakarta seputar kegiatan dan pelayanan PTA Jakarta. Saya Keisha Valendi Eka Sati Harahap bersama rekan saya Siva Nur Anida. Kami akan menghadirkan kembali kabar di bulan September 2023. Di antaranya adalah diskusi hukum di lingkungan PTA Jakarta, pelantikan PPPK, pelantikan Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti. Hakim Tinggi PTA Jakarta menjadi narasumber pada rapat pembahasan pelayanan kewarisan dan pelayanan perceraian, monitoring dan evaluasi kinerja PPNPN, dan koordinasi dan konsolidasi IPASI secara nasional. Selain itu, kami juga mengabarkan laga persahabatan tenis lapangan, peringatan HUT Dharma Yukti Karini ke-12, seleksi calon panitera pengganti secara daring, dialog peradilan dengan tema kepemimpinan hakim perempuan, rapat kerja PTA dan PA sewilayah hukum PTA Jakarta, serta perayaan Maulid 1945 Hijriah. Kita ke kabar pertama Sobat PTA Jakarta, diskusi hukum di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. IKAHI Daerah PTA Jakarta bersama IKAHI Cabang Sewilayah PTA Jakarta dan PPHIMM Jakarta menggelar diskusi hukum berkelanjutan bertempat di Hotel Sun Lake Waterpoint, Jakarta Utara, di mana PA Jakarta Utara yang bertindak selaku tuan rumah dan dihadiri oleh para hakim tinggi dan seluruh hakim tingkat pertama sewilayah hukum PTA Jakarta. Tema yang diangkat adalah dispensasi kawin dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Ketua PTA Jakarta dalam sambutannya menyampaikan, apresiasi terlaksananya diskusi ini sebagai kawah candra di muka untuk menimba ilmu agar seluruh hakim di wilayah PTA Jakarta dapat berprestasi di atas rata-rata standar nasional. Direktur Pembinaan Teknis Badilak MARI membuka secara resmi diskusi hukum tersebut dengan menyampaikan data perkara dispensasi kawin atau DK yang mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2019 berjumlah 29.000, lalu tahun 2020 naik 300% yakni 65.000 perkara. Bertindak selaku moderator, Wakil PTA Jakarta memberikan informasi bahwa permohonan perkara DK tahun 2022 dikabulkan sekitar 84,5%, dan selama Januari sampai Juli 2023 permohonan DK sebesar 81,5%. Ketua Kamar Agama MARI selaku narasumber menyampaikan bahwa permohonan DK per pengadilan sekitar 60 perkara, di mana dalam kasus ini pengadilan hanya tumpuan, bukan penyebabnya dari tingginya jumlah perkawinan usia dini. Ditegaskan oleh Ketua Kamar MARI bahwa hakim dalam membuat pertimbangan perkara DK harus menggunakan bahasa atau metode yang mudah dimengerti bagi anak, tidak memakai atribut pengadilan, serta harus memberi nasihat kepada anak, calon mantu, dan wali atau orang tua anak. Setelah diskusi hukum, Ketua PTA Jakarta memimpin acara pembinaan kepada unsur pimpinan, para hakim tinggi, perwakilan aparatur PTA Jakarta, dan para pimpinan pengadilan, serta perwakilan aparatur pengadilan agama. Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada Satuan Kerja Terbaik pada semester 1 tahun 2023. Sebagai juara umum adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kategori penilaian kinerja I-Court, penyampaian berkas perkara banding dan kasasi, indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA, penyampaian dan penginputan laporan I-kinerja, serta updating data pegawai ke aplikasi SIKEP. Kabar yang kedua yaitu Ketua PTA Jakarta melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Pada 1 September 2023 diadakan pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang berlangsung setelah acara diskusi hukum di Hotel Sun Lake Waterpoint. P3K yang diterima oleh PTA Jakarta adalah pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama, bernama Yuli Andika Triardianto SSI. Ketua PTA Jakarta melantik dan mengambil sumpah P3K yang disaksikan oleh perwakilan pegawai PTA Jakarta. Acara berjalan dengan hikmat walaupun dilaksanakan di Ballroom Hotel. Dengan adanya P3K pertama, diharapkan dapat menambah kekuatan PTA Jakarta. Selain melantik P3K, Ketua PTA Jakarta juga melantik Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti PTA Jakarta. Mari kita saksikan bersama. Bertempat di ruang aula PTA Jakarta, Ketua PTA Jakarta melantik 4 orang Hakim Tinggi dan 1 orang Panitera Pengganti. Dari 4 orang Hakim Tinggi, 3 diantaranya diperbantukan pada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Acara dilanjutkan dengan pengantar tugas bagi 2 hakim tinggi yang mutasi dan promosi.
yakni Dr. Andes Haji Dudung SHMH menjadi Wakil Ketua PTA Palu dan Dr. Andes Dadang Syarif yang menjadi Hakim Tinggi PTA Banten. Acara diteruskan dengan perkenalan diri bagi yang baru dilantik. Dalam sambutan Ketua PTA Jakarta, beliau menyambut baik kedatangan para Hakim Tinggi ke Jakarta dan semoga dapat bersinergi dengan PTA Jakarta ini. Kabar selanjutnya ialah Hakim Tinggi PTA Jakarta menjadi narasumber pada rapat pembahasan pelayanan kewarisan dan pelayanan perceraian. Berikut berita selengkapnya. Bertempat di Comment Center PTA Jakarta, Dr. Andes Haji Muhyiddin SHMH selaku Hakim Tinggi PTA Jakarta menjadi narasumber pada rapat pembahasan pelayanan kewarisan dan pelayanan perceraian yang diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah Pemda DKI Jakarta secara daring. Ketua PTA Jakarta serta Panitera Muda Banding PTA Jakarta turut mendampingi acara ini. Kabar selanjutnya ialah monitoring dan evaluasi kinerja PPNPN. Bertempat di ruang tata usaha dan rumah tangga PTA Jakarta, telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kepada PPNPN yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga PTA Jakarta. Monef ini merupakan monef berkala setiap 1 bulan sekali. Poin utama monef bulan ini adalah terkait kebersihan dan perawatan sarana dan prasarana di dalam dan di luar kantor, perawatan dan kebersihan mobil dinas, serta komitmen dalam menjalankan tugas tambahan masing-masing. Panitera dan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTA Jakarta yang mewakili sekretaris menghadiri rapat koordinasi dan konsolidasi IPASI secara nasional. Panitera PTA Jakarta serta Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian yang mewakili Sekretaris PTA Jakarta menghadiri rapat koordinasi dan konsolidasi yang dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional atau Munas ke-7 pada tanggal 21 hingga 22 September 2023. Bertempat di Balitbang Diklat Kumdil MARI Megamendung Bogor. Munas ke-7 kali ini mengangkat tema membangun sinergi dan kolaborasi yang berintegritas menuju peradilan yang agung. Dihadiri oleh para panitera dan sekretaris pada 4 lingkungan peradilan, baik tingkat banding dan tingkat pertama. Sejak berdiri, IPASPI sudah menggelar 6 kali musyawarah nasional terakhir tahun 2015. Semenjak adanya pemisahan panitera dan sekretaris tahun 2015, belum pernah dilakukan kembali konsolidasi panitera dan sekretaris, baik di tingkat banding maupun tingkat pertama oleh pengurus terpilih dalam Munas ke-6 hingga kepengurusan demisioner. Munas dibuka dengan resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI. Diawali dengan penyampaian rasa hormat kepada para sesepuh IPASPI atas jasanya pembentukan organisasi ini. Kemudian, menegaskan bahwa panitera dan sekretaris harus bersatu padu. Tidak boleh ada perpecahan sehingga dapat mengingatkan dan menjaga integritas. Laga persahabatan tenis lapangan pada 3 PTWP daerah. Berikut beritanya. Kegiatan pertandingan persahabatan 3 PTWP daerah PTA Jakarta, PTA Banten, dan PTA Bandar Lampung dilaksanakan di lapangan tenis PA Jakarta Timur pada Sabtu 23 September 2023. Dihadiri oleh ketua masing-masing PTA, ketua PTWP 3 daerah, beserta rombongan pengurus dan pemain. Acara bertajuk pertandingan persahabatan tersebut juga dihadiri oleh Hakim Agung MARI, Dr. Haji Imron Rasyadi SHMH, yang juga sekaligus berkenan memberikan sambutan serta membuka acara ini. Tak lupa juga hadir pula Setditjen Badilak Dr. Andes Arif Hidayat SHMH. Ketua PA Jakarta Utara dan wakilnya, serta Wakil Ketua PA Jakarta Barat juga turut menghadiri acara ini. PTA Jakarta mengikuti kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Yukti Karini ke-12. Selasa, 26 September 2023, Dharma Yukti Karini atau DYK menggelar perayaan puncak Hari Ulang Tahun ke-21 dengan tema mendukung sikap moral dan menjunjung tinggi integritas insan peradilan. Dari cabang PTA Jakarta, hadir Ibu Masturi Endang Ali Maksum, selaku Wakil Ketua 1 DYK Daerah DKI Jakarta, Ibu Hajah Widya Makmuri, dan Ibu Endang. Pada puncak acara, ditampilkan mulai dari persembahan musik angklung, pemotongan kue oleh Ketua Umum DYK, pemberian tali asih kepada 4 yayasan tarian, hingga penampilan juara 1 vokal grup HUT DKI, yakni vokal grup Ditjen Badilak. Yang tak kalah penting,
sambutan dari Ketua Umum DYK, Ibu Utami Budi Syarifuddin, dan sambutan dari Pelindung DYK dalam hal ini Ketua MARI. Selamat ulang tahun Dharma Yukti Karini ke-21, semoga Dharma Yukti Karini semakin berkembang dan tetap eksis dengan program-programnya, semakin sukses dan terus maju. Kabar selanjutnya, pelaksanaan seleksi calon panitera pengganti secara daring. Selasa, 26 September 2023. Berdasarkan juknis dari Dirjen Badilak MARI tentang pelaksanaan seleksi calon panitera pengganti Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, PTA Jakarta ditunjuk sebagai panitia daerah seleksi calon panitera pengganti Pengadilan Agama. Salah satu tugasnya adalah turut serta dalam melakukan pengawasan ITES yang pada hari sebelumnya peserta telah mengikuti ujian hafalan Al-Quran. Pengawasan oleh PTA Jakarta dilakukan secara online melalui aplikasi Akses CCTV Online atau ACO, dan kali ini peserta berjumlah 1 orang berasal dari jurusita PA Jakarta Selatan atas nama Nur Hidayah Megawati SH. Hadir dalam pengawasan online Ketua PTA Jakarta selaku Ketua Tim, Panitera PTA Jakarta selaku Sekretaris Panitia Daerah, dan Kabak Perencanaan Kepegawaian PTA Jakarta sebagai anggota. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, akuntabel, dan transparan. Kita ke kabar berikutnya, Sobat PTA Jakarta. Dialog peradilan dengan tema kepemimpinan hakim perempuan. Berikut cuplikan videonya. Rabu, 27 September 2023. Bertempat di Comment Center PTA Jakarta, perwakilan Hakim Tinggi Perempuan, yakni Ibu Dr. Anda Haja Syamsidareh MH dan Ibu Dr. Anda Haja Tuti Ulwiya MH, menghadiri undangan Wakil Ketua MARI Bidang Justisial dalam acara dialog peradilan dengan tema kepemimpinan hakim perempuan dan peningkatan keanekaragaman di peradilan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Acara dihadiri oleh Ketua MARI, para Wakil Ketua, dan para Ketua Kamar MARI yang merupakan kerjasama Mahkamah Agung dengan Australia-Indonesia Partnership for Justice II. Rapat kerja PTA dan PA sewilayah hukum PTA Jakarta. Berikut beritanya. PTA Jakarta dengan PA sewilayah DKI Jakarta duduk bersama dalam sebuah rapat kerja. Tema yang diangkat adalah penegakan integritas dan profesionalisme aparatur di lingkungan PTA Jakarta. Hal ini selaras dengan apa yang telah dikatakan Ketua MARI pada HUT MA tahun ini. Hadir dalam rapat kerja, unsur pimpinan PTA Jakarta, para hakim tinggi, para pejabat fungsional dan struktural, dan para panitera pengganti. Kemudian, dari tingkat pertama, para unsur pimpinan pengadilan agama, para panitera, dan para sekretaris pengadilan agama sewilayah DKI Jakarta. Rapat dibagi dalam 4 komisi. Komisi A tentang teknis justisial, Komisi B tentang kepaniteraan, Komisi C tentang kesekretariatan, dan Komisi D tentang organisasi penunjang yakni Dharma Yukti Karini. Kita ke kabar terakhir, Sobat PTA Jakarta, yaitu perayaan Maulid Nabi 1445 Hijriah di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Keluarga besar PTA Jakarta mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat, 29 September 2023 dengan tema Mari Bersolawat Raih Syafaat. Acara digawangi oleh duet MC yang mumpuni, yang membuat acara berjalan hikmat, juga menyegarkan karena diselingi dengan pantun-pantunnya. Perayaan yang baru pertama kali digelar di kantor PTA Jakarta ini diisi selain ceramah, juga ada tampilan marawis dari Kota Karawang, PTA Jakarta Nada, serta tradisi lomba menghias telur. Tak ketinggalan, para vokalis dari PA Jakarta Barat menyuguhkan kebolehannya menyanyikan sebuah lagu. Dalam sambutannya, Ketua PTA Jakarta sangat mengapresiasi terlaksananya acara ini sebagai upaya peningkatan kecintaan kepada Rasulullah dan dengan berharap tahun depan dan selanjutnya bisa terlaksana lagi dengan lebih baik. Dalam ceramahnya, Dr. Andes Haji Muhyiddin SHMH bahwa sebagai umatnya kita harus selalu mencari ilmu, mempelajari segala hal yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rutin mendoakan dan bersolawat untuk baginda Rasulullah SAW agar mendapat syafaat di hari kelak. Selain di PTA Jakarta, Maulid Nabi ini juga dirayakan di beberapa satker, di antaranya di PA Jakarta Timur dengan tema meneladani akhlak Nabi membangun kasih, cinta, dan karakter generasi super.
Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya pada website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun media sosial lainnya. Bahasa Betawi, bahasa khas Jakarta, ondel-ondel adalah ikonnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dalam Senayan News Jakarta berikutnya. Saya Sifanur Anida dan rekan saya Keisha Valendia Ekasati Harahap undur diri. Salam Senayan News Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.